Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan membantu membawakan untuk IT for Business di modul 9, yaitu Design Your User Interface. Nah, kita lihat dari section school di sini adalah rekan-rekan dapat lebih mengerti tentang bagaimana mendesain satu buah sistem dan melakukan evaluasi project, terutama dari IT project itu sendiri. Referensi yang langsung diambil dari buku John W. Satzinger, yaitu System Analysis and Design in Changing World, 7 edition dari tahun 2016. Dan kemudian dari modul goal sendiri itu adalah nanti rekan-rekan dapat mengerti tentang teknik-teknik yang digunakan untuk mendesain satu buah user interface. Ya, nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah yang menjadi konten ini pertama adalah prinsip dasar dari mendesain satu buah user interface, kemudian mentransisikan yang sudah kita buat di analisis menjadi user interface, dan kemudian kita akan mendesain beberapa hal seperti report, kemudian ada statement atau juga turnaround documents. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya user interface itu apa sih? User interface itu adalah tampilan utama. Jadi ketika kita membuat satu buah sistem, yang pertama kali dilihat oleh pengguna itu adalah user interface. Yang mana saat ini kebutuhan user interface juga berkembang menjadi satu buah user experience. Ya, beberapa tipe user interface ada sangat banyak sekali ya, yang kriteria yang kita nyatakan sebagai user interface itu baik atau tidak. Kemudian satu buah desain user interface yang tidak bagus itu juga akan memberikan informasi yang akhirnya tidak jelas dan akhirnya membuat user tidak mau pakai sistem kita. Dan juga salah satu yang digunakan untuk memastikan kalau desain user interface kita bagus adalah bisa menggunakan storyboard salah satunya. Nah, perkembangan saat ini user interface berkembang menjadi user experience, yang mana user interface sendiri kita akan melihat dari sisi input dan output yang dilihat oleh pengguna. Yang mana user experience itu membantu melengkapi user experience itu membantu melengkapi user interface itu sendiri, dengan cara user experience itu adalah untuk mempelajari behavior yang dilakukan oleh user sehingga itu dapat kita improve ke dalam user interface yang kita buat. Dan ini adalah beberapa komponen dari user interface. Contohnya misalnya kalau untuk yang sifatnya equipment, ada screen, ada keyboard. Tadi seperti yang sudah definisinya, ada input dan ada output. Ada screen element juga berupa window, screens, menus, button, picture, dan lain-lain. Kemudian juga ada yang dalam bentuk application seperti function organization, screen content, advertising, dan lain-lain. Terus ada juga sifatnya mobile equipment seperti touchscreen, screen size, brightness, resolution, hotspot, connections, dan response time. Nah, dalam mendesain satu buah user interface ya, kita ambil dari ilmu human computer interactions, itu adalah kita bisa melihat untuk beberapa metafor. Metafor ini kita gunakan untuk memastikan kalau satu buah user interface itu dapat dimengerti. Ya, ada beberapa banyak atau ada 4 macam. Yang pertama, direct manipulation metaphor. Itu adalah kita menggunakan objek yang memang objeknya itu merepresentatifkan dari icon-icon yang sudah ada. Contohnya, misalnya itu adalah kita menggambar contohnya di beberapa hal seperti kayak misalnya di icon untuk membuang file kita ada yang namanya recycle bin. Ya, recycle bin itu digambarnya ikonnya adalah dalam bentuk tong sampah. Yang mana orang tahu kalau misalnya kita membuang file yang tidak berguna, kalau di dunia nyata realitanya itu adalah untuk membuang sampah. Kalau dia adalah membuat file yang tidak berguna, kita taruh di recycle bin. Ada juga sifatnya desktop metaphor. Di sini adalah untuk mendisplay seakan-akan kayak meja kerja yang besar dan luas. Ada juga sifatnya dokumen metafor yang sifatnya visualisasi datanya. Ya, contohnya seperti kita menggunakan mendisplay PDF atau mendisplay beberapa dokumen dengan Word atau Excel. Kemudian ada yang sifatnya dialog metafor yang istilahnya adalah kayak dibikin seperti conversations, seperti itu. Kita lihat satu persatu contohnya. Ya, metafor detailnya itu ada direct manipulation, desktop, dokumen, dan dialog. Dan ini berupa sampel-sampel yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk direct, ini adalah satu screen yang menggambarkan direct manipulation desktop dan dokumen metafor. Kalau direct manipulation bisa kita lihat seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, ada contoh recycle bin. Yang mana recycle bin itu adalah contohnya adalah tempat kita membuang hal-hal tidak berguna. Dalam realita kehidupan kita, itu adalah tempat sampah, adalah kita membuang sampah-sampah. Kemudian desktop ya ini adalah desktop yang mewakili yang teman-teman rekan-rekan gunakan. Jadi ada
ada jamnya, ada beberapa file-file yang digunakan, ada display macam-macam, ada kalender dan segala macam. Dan juga ada yang namanya dokumen metafor. Ini contohnya menggunakan Word untuk mendisplay dokumen-dokumen yang ada. Untuk dialog metafor itu karena bentuknya dialog, itu artinya conversations atau percakapan. Jadi sifatnya dia akan mendisplay percakapannya itu satu persatu. Kayak gini. Jadi kalau kita asumsikan itu nanti ada beberapa percakapan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsipal dari user interface design, yang mana ada namanya affordance. The appearance of the object suggests its function. Jadi contohnya kalau kita masang tombol seperti ini, tombol play, semua orang tahu tombol play adalah uh, untuk memainkan musik. Jadi jangan diganti fungsi dari tombol play ini. Dan kemudian juga visibilitas dengan home interface-nya ini, simpelnya adalah kita memberikan visible untuk feedback. Jadi pastikan kalau kita mengklik sesuatu ada feedback balik atau memang memberikan umpan balik yang baik gitu. Memang ada. Jika diklik tidak ada terjadi apapun, orang kan berasumsi tidak ada kejadian yang dilakukan oleh sistem. Nah, prinsip dari user interface design itu juga yang pertama harus konsistensi, terutama untuk penggunaan warna, logo, dan lain-lain, dan continuity, dan juga tidak terlepas dari tidak old fashion atau tidak up to date. Kemudian discoverability juga pastikan kalau menu-menu yang kita gunakan itu dapat digunakan, ditemukan dengan mudah oleh pengguna, ya. Dan kemudian discover juga untuk beberapa tipe-tipe. Kayak contohnya kalau kita mendesain untuk satu buah yang sifatnya touchscreen, kalau kita menggeser itu kita menggunakan swipe ke kiri, ke kanan, atau ke bawah, atas. Atau misalnya kalau kita mau menekan sesuatu, kita tinggal double tap atau tap satu kali. Seperti itu. Nah, itu contoh geser-geser umum yang semua orang sudah tahu kalau dia menggunakan sebuah komponen yang bersifat touchscreen. Nah, ada juga closure. Di sini adalah untuk provide undo to reverse actions. Jadi closure ini di sini adalah untuk memastikan untuk terjadinya kalau ada kesalahan dan lain-lain dapat diakomodir dengan baik di sini. Dan juga please menggunakan navigationsnya ini untuk tulisan-tulisan yang mudah dibaca. Untuk tulisan yang sifatnya dekoratif seperti ini biasanya untuk judul dan lain-lain. Tapi untuk konten atau untuk navigations, mohon menghindari tulisan yang berbentuk dekoratif seperti ini. Dan tentu saja beberapa seperti readability dan navigations, clear navigation juga ada reverse navigationsnya. Dan kemudian juga keep it simple tentu saja. Kemudian juga jika memungkinkan bisa menyediakan shortcut key ya. Dan juga meaningful error message ya. Kita memberikan error message yang jelas ke pengguna. Nah, ini contoh dari website atau website yang dirancang ya seperti ini. Dan kemudian tadi ada hubungannya juga dengan use case ya, di mana kita akan mengkonversi satu buah use case itu akan menjadi minimal satu buah user interface. Yang mana itu adalah best practice ya, minimal satu dan bisa banyak. Nah, ini ada juga menu stylenya ada beda-beda. Jadi different menu stylenya itu biasanya berbentuk vertikal atau horizontal. Jadi pada umumnya seperti ini. Dan juga ini contoh form kalau kita mau bikin satu buah form ya sampelnya seperti ini formnya. Orang-orang mengerti kayak contohnya kalau customer ID, kalau ada kosong seperti ini bisa diisi dan lain-lain. Dan juga ini salah satunya adalah dialog dan storyboard. Jadi dialog dan storyboard ini membantu untuk merancang supaya user interface-nya dapat berjalan dengan baik. Ya, dengan cara sebelum kita membuat satu buah user interface, kita bikin seakan-akan skema percakapan antara sistem dengan pengguna. Ini contoh skemanya, yang mana nanti skema transkrip percakapan itu kita convert ke dalam bentuk gambar, sehingga ini akan lebih memudahkan. Jadi ini yang dimaksud dengan the powerful dari storyboard yang membantu untuk mendesain satu user interface dengan baik. Nah, ini contoh dari user dialog to storyboard. Contoh juga seperti ini. Dan selanjutnya untuk user interface design itu ada banyak sekali ya, beberapa satu buah ya exception atau mungkin tantangan ya. Lebih ke arah custom application, mau browser based atau seperti apa, interface-nya seperti apa. Nah, untuk desktop dan laptop ya tentu saja kita akan menggunakan akan lebih mudah digunakan karena layarnya juga cukup besar dan semua orang sudah familiar menggunakannya seperti apa. Nah, kemudian untuk sifatnya data entry itu rekan-rekan dapat memastikan penggunaan seperti text box, list box, combo box, radio button, dan text box ini
tepat penggunaannya. Contohnya perbedaan antara radio box dengan checkbox adalah button itu bisa dipilih salah satunya saja, sedangkan checkbox bisa dipilih lebih dari satu. Terus juga beberapa supporting lain seperti minimize, maximize, close, dan lain-lain. Kemudian juga ada contoh kalau kita mau mendesain satu buah untuk Windows Phone. Ya, ini berarti berbentuk desktop applications. Nah, ini contohnya kalau misalnya memang untuk website, rekan-rekan. Dan consider juga ketika mendesain satu buah aplikasi untuk website, itu layout dan formattingnya jelas, data entry dan user action-nya juga jelas, menggunakan client-side programming, dan navigation dan visibility-nya pun juga jelas. Nah, ini ada contoh dari extreme advertising ya, only advertising on this page. Ya, jadi ini perlu dipikirkan. Sebenarnya kalau secara keuntungan itu juga cukup baik ya keuntungannya karena menghemat karena semua bisa taruh di sini, tapi secara estetika ini tidak bisa dilihat ya karena kurang kurang estetik dan akan membuat user bingung mau klik yang mana nih seperti itu. Dan juga ini adalah contoh dari example dari salah satu website ya seperti ini contohnya mendesainnya dibikin lebih simple, easy to read ya gampang untuk dibaca. Dan challenge selanjutnya adalah karena saat ini berkembang mobile yang cukup besar itu adalah bagaimana kita mengakomodir desain itu bisa masuk ke dalam semua tipe jenis handphone dan tampilannya bagus. Nah, itu ada berhubungan dengan layout dan formattingnya seperti apa. Data entry-nya juga kadang-kadang kalau untuk handphone yang terlalu kecil, kadang-kadang data entry-nya juga akan sulit. Kemudian navigation visibility juga mau pakai seperti apa. Dan itu bukan challenge ya kalau kita mendesain satu buah aplikasi yang dapat dibuka di smartphone maupun di semua mobile device. Kemudian ini juga contoh bagaimana cara mengakali supaya navigasinya bisa diklik. Ya, ini contoh dari bagaimana kita membuat untuk yang sifatnya mobile friendly. Nah, ini juga contohnya kalau kita mau desain untuk yang sifatnya tablet. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada input, nah kita juga akan mendisplay sesuatu yang sifatnya output untuk satu buah user interface. Ada berbagai jenis tipe atau laporan. Ya, biasanya kalau satu buah informasi akan menghasilkan satu buah report atau laporan. Ada 4 jenis tipe laporan. Yang pertama detail report, yang artinya adalah kita mendisplay specific informations atau business transaction-nya secara lebih detail, misalnya biasanya pakai table. Kalau summary report, kita akan mendisplay namanya juga summary, artinya bagian besar atau gambaran besarnya. Jadi bisa kita akan menggunakan berbagai grafik ataupun table yang sudah kita modifikasi dan tidak kita mendetailkan seperti yang dilakukan di detail report. Kemudian ada exception report adalah yang dibuat secara exception report ini dibuat untuk yang namanya secara umum. Kalau misalnya terjadi request, oke, request misalnya request membuat satu buah report tertentu oleh seseorang, jadi maka kita akan membuatkan report laporannya. Sedangkan untuk executive report adalah yang digunakan atau yang dibaca oleh eh, manajer ke atas atau mungkin petinggi-petinggi atau top manajemen. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini contoh dari report-report yang ada. Contohnya ini shopping chart order, seperti itu. Kemudian ada juga sifatnya inventory order. Ya, inventory order di sini, contoh dari report inventory order yang cukup detail. Kemudian di sini juga misalnya contoh dari report dari employee benefit report. Kemudian ada beberapa hal ya, seperti yang kita desain itu berbentuk electronic report, ada yang sifatnya drill down. Drill down di sini adalah kalau kita klik, dia akan langsung mendisplay detail laporannya seperti apa. Ada juga sifatnya graphical, bikin summary, misalnya dengan pie chart atau mungkin dengan grafik batang dan lain-lain. Kemudian electronic ini contoh dari drill down yang tadi sudah disebutkan. Kalau kita klik misalnya di winter, dia akan keluarin detail di winter seperti apa. Ya, kemudian udah chart dan grafik. Ya, chart dan grafik di sini adalah contohnya kita bikin summary. Misalnya untuk penjualan pakaian pria itu di Januari paling banyak di mana sih? Nah, kalau kita display dengan table itu agak ribet ya dengan data report. Nah, ini kita displaynya dengan lebih mudah dengan menggunakan chart dan grafik. Nah, beberapa summary yang perlu diperhatikan di sini adalah kita mendesain satu buah user interface itu harus user interaction-nya dengan sistem itu dapat dipikirkan dengan baik dan kemudian kita melakukan implementasi beberapa ilmu human computer interaction seperti affordance dan lain-lain untuk memastikan bahwa satu buah user interface ini juga cukup baik. Kemudian metafor juga dapat digunakan untuk membuat user juga nyaman menggunakan user interface kita karena metafor ini adalah representatif. Dan selanjutnya, beberapa hal seperti affordance, visibility itu juga penting. Kemudian konsistensi, shortcut feedback, dan lain-lain. Kemudian
Best practice ketika kita mendapatkan user interface-nya ada berapa banyak, itu kita bisa convert dari use case yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk membuat satu buah user interface yang interaktif, kita bisa menggunakan dialog dan storyboard. Ya, beberapa guideline untuk Windows, web, dan browser untuk handle device itu juga sudah ada dan diperhatikan. Dan kemudian kita juga harus mendesain input, output yang jelas. Ada yang juga berbentuk electronic report yang bisa menjadi alternative solution selain kita melakukan printing dokumen yang sifatnya untuk report. Nah, beberapa salah satu contoh yang dapat kita gunakan untuk user interface, kita bisa menggambarkan dengan draw.io. Seperti itu. Seperti itu saja untuk materi hari ini. Jadi semoga rekan-rekan dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini untuk session ini. Itu saya dari saya. Terima kasih rekan-rekan.